situ kita bergerak melemah lebih lanjut ke level 1760 sampai 1780 rupiah. Kalau kita bicara lagi tentang saham berikutnya yang ditanyakan yaitu saham perbankan, BBRI, BBCA, dan BMRI ya. Sekarang mulai, seingat saya mulai koreksi semua kemarin. Ini mulai ada tanda-tanda bahwa dia pergerakannya, kalau kita lihat, turut terhadap trendline atas yang sudah mulai turun. Pergerakan yang seperti ini disertai dengan, kalau kita lihat masih ada penahanan, ini area penahanannya. Jadi yang perlu diperhatikan dengan baik, yaitu ada di level yang kita bisa perhatikan di 4.660. Kalau diklik kelihatan nih, warna garis warna biru kan. Jadi warna biru. 4660 sampai 4690 yang menjadi area penahanan. Ada kemungkinan dia akan masih terkoreksi ke sekitar area level tersebut. Dan harapan waspada terhadap penahanan pada area ini, misalnya tidak tertahan ya, tertembus misalnya di area 4660 ini tertembus, ada kemungkinan dia melanjutkan koreksi daripada tren yang secara jangka panjang masih bullish, yang dekat-dekat di area sini mungkin, dekat area 4570. Itu yang mungkin terjadi dengan stokastik juga masih mengarah ke bawah. Apakah perbankan lain juga sama? Kelihatannya sih seingat saya juga sama nasibnya. Nah, kalau kita lihat dari pergerakannya yang kemarin, penutupan kemarin itu juga memperjelas bahwa masih ada peluang terjadi pelemahan Bank BCA. Dia tidak jadi membentuk pola yang kita ekspektasikan, dia akan membentuk descending burning wedge yang merupakan pola continuation. Ternyata belum terjadi breakout dan bahkan nggak sempat breakout, dia hanya retest terhadap area dynamic resistance di sekitar area sini. Kemudian ketika kena langsung turun lagi untuk candle penolakan. Ini terus ada breakout lagi. Ini biasanya mengindikasikan ada peluang masih bisa melanjutkan pelemahan. Support berikutnya di mana? Ada di level 8.200 rupiah, ataupun kalau yang lebih kuat lagi, yang konservatif di level 8.025 sampai 8.050 rupiah. Kalau kita bicara secara stokastik juga masih parah ke bawah, kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut. BMRI sekarang. Oke, BBRI cuman ini lebih obvious. Nah, yang perlu diperhatikan yang di sini, karena kemarin coba menguat ya. Coba udah melemah, ini bentuk pattern, biasanya menandakan ada peluang turun. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah di area ini. Nah, low kemarin. Low kemarin itu ada di level 9.850 rupiah, di mana low ini perlu diperhatikan dengan baik. Kenapa? Karena kalau ini nembus dan dilakukan penembusan impulsif seperti yang terjadi pada tanggal 14 Maret 2023, itu ada kemungkinan dia akan bergerak di bawah EMA 90-nya, yang menandakan ada peluang dia bergerak dalam tren short term tren yang arah turun, atau downtrend bisa sampai mungkin ke level sini, di level 9.600 rupiah. Kalau kita tarik maupun Fibonacci juga bisa ngukur ya perkiraan dia turun, tarik dari atas ke bawah, sip, dekat-dekat 168 ya, persis di 9625, 9650. Secara ini nggak ada divergence, stokastiknya masih sama. Oke, itu untuk perbankan. Kemudian ada RALS ya. Untuk RALS sendiri lebih baik dengan tren yang kalau kita lihat weekly-nya ya, terlihat jelas bergerak dalam tren yang penurunan yang cukup rapi. Kalau kita lihat di sini, kita tarik garis saja biar lebih kelihatan maksud rapi gimana. Yang pakai arrow ya, lebih enak. Dua, kita tarik 2 kali. Nah, lebih rendah lagi tarikannya. Ini yang dimaksud. Nah, kayak gini ya. Kalau secara ini kita turunin time frame dengan multiple time frame analysis. Nah, kalau kayak gini, apalagi masih bentuk seperti ini ya, ini rounding sekali, tembus. Ini tunggu dulu aja, kalau dia sampai bisa halo ya, misalnya dia nyampe sini, kembali baru jadi menarik 660. Tapi kalau masalah masih di bawah 660, kelihatannya sih ini masih ada peluang ya untuk koreksi lagi, apalagi dengan masih respect terhadap area trend lainnya. Selanjut ke area dekat-dekat 580 rupiah, stokastik juga masih ngarah ke bawah. Itu sih yang kelihatan. Kemudian kita bahas juga pertanyaan dari Bapak Robertus Immanuel bertanya tentang saham Pegas, INDF, sama BBNI. Itu ada satu perbankan lagi ya ternyata yang belum kita bahas. Pegas sesuai ya, kayak yang waktu kita bilang,
peluangnya cenderung turun dan bisa sampai ke sini waktu itu ya kita bilang di level 1.500 dan ternyata lebih rendah lagi dia nembus impulsif daripada pola yang waktu kita gambarkan yang kita sampaikan waktu itu ada pola di sini dan pola di sini kita tarik kan gitu ya dan kalau itu kita sampaikan ini cuma retest dan kejadian benar retest kemudian turun ini bisa perhatikan lagi supportnya itu yang bisa diperhatikan yang cukup kuat yang mungkin bisa jadi area pemantulan ke depan kalau misalnya karena pemantulan sementara mungkin ya yaitu di level atau area penguatan di 1320 sampai 1340 ada kemungkinan ke sana sebagai area pemantul yang bisa mungkin jadi area pemantulan. Nah ini kemungkinan turunnya masih ada apalagi stokastiknya juga mengarah ke bawahnya cukup tajam ya. Lalu kita juga bahas lagi NDF sama BBNI. INDF ternyata gagal, ya ini kayak gagal deh. Gagal daripada penguatannya cuma sementara. Dibuka juga 0% ini. Kita lihat dulu apakah nanti pembukaannya seperti apa. Terhadap area di sini, kalau ternyata penurunan kembali, kelihatannya masih bisa ke area sini. Kita lihat aja daripada pembukaannya. Kalau pembukaannya masih bisa menguat dan tertahan di atas area 6.050 artinya masih ada peluang untuk bergerak kuat kembali ke 6.225 ataupun ke area terdekat di 6.250 rupiah. Di situ area itu masih bisa. Kemudian kalau resisten selanjutnya lagi kalau lewat dari area tersebut yaitu ada di level sini. Level 6.325. Perhatikan level ini ya, 6.050 yang tertembus tanggal kalau tembus ini bisa jadi dia balik lagi ke area 6.000 yang tempat jadinya pemantulan terdahulu ya, di mana ini ada pemantulan tembus ya setelah area 6.000 rupiah tersebut. Lalu kita juga bahas saham BBNI ya, BBN. Kalau kita bicara tentang saham BBNI, ini ternyata dibuka menguat ya, menguat plus 0,5%, menguat tipis. Kalau lihat dari trennya, ini juga sama bentuk pattern ataupun pola yang tadi kita sebutkan neckline-nya, yang bergerak menguat kembali, kemudian false break, langsung turun lagi di bawah dynamic resistance. Ini kelihatannya masih bisa turun, peluang turunnya terdekat ke sini, sama 750, stokastik juga masih ngarah ke bawah, area support kuatnya kalau orang sering tanya ini, ya itu ada di sini. Kalau udah nyentuh ya, 8450 sampai 8500. Ada support kuat yang dimana mungkin jadi arah kematuan ke depan. Ini kalau nembus area resisten 8750, kemungkinan dia bisa lanjut lagi ke area dekat 8450 rupiah. Itu bicara tentang sahamnya ya. Lalu kita bahas ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang saham Telkom, Aceh sama ASI. Telkom Aceh ASI ya, Telkom dulu, BMRI tadi udah bahas. Telkom ini tergantung daripada pattern inverted head and shoulder-nya. Ini sekarang masih di area tersebut, jadi masih cukup oke. Tapi kalau bicara tentang area yang bisa jadi pembatasan risiko, yaitu itu ada di level 3.800. Sini ya, 10 rupiah sebagai area pembatasan risiko. Jika nantinya gagal mengalami penguatan setelah bentuk inverted head and shoulder yang merupakan pola yang bisa menunjukkan ada peluang mengalami penguatan atau peluang mengalami tren reversal. Kalau dia menguatkan lebih lanjut mungkin bisa ke 4.270 ataupun ke area saham bertahan di atas area supportnya ya. Atau ke area sini ya dekat 4420 rupiah. Kemudian kita juga bahas ke saham Aceh sama ASI. Aceh juga masih sama dengan yang kita waktu sampaikan, ternyata pola yang terbentuk, yaitu pola rising wedge yang terbentuk ini masih menjadi tanda bahwa Aceh masih akan melanjutkan pelemahannya lebih dalam lagi, ada kemungkinannya. Kalau kita lihat daripada penarikan Fibonacci-nya, penarikan Fibonacci yang terlihat ada di
Kalau dia nembus ya, ini worst case scenario nembus bisa ke 340 rupiah, ataupun kalau untuk support terdekatnya ada di level 390 rupiah. Dan terlihat kemungkinan masih bisa turun, apalagi stokastik juga masih mengarah ke bawah. Resisten utama dia bergerak di bawah area resisten yang di sini, ya 565. Lalu kita juga bahas saham Asia, kita bahas Asia. Ternyata saham Asia malah bentuk pola yang sama, tidak jadi rebound, bentuk gap, kemudian turun, dan terlihat ya tutup gap, sudah tutup gapnya, kemudian turun. Penguatan kemarin itu cuma false break, kemudian peluangnya artinya bisa bergerak melemah lebih lanjut ke 5.550 ataupun ke area support yang jadi penahanan kemarin jadi tempat rebound, yaitu di level 5.175. Dan bisa jadikan area spekulatif ya, kalau dari masa 75 biasanya. Oke, kemudian bahas saham NICL sama FUTR. Tanya dari Bapak Timi. Kita lihat dulu NICL, apakah ini termasuk saham yang bergerak dalam pola bullish-nya. Untuk saham NICL, ini udah mulai koreksi dari pola tren. Ya, trennya secara jangka panjang yang masih bergerak dalam tren bullish, tapi kelihatannya ini udah mulai ada arahnya mau koreksi dulu ya. Peluangnya bergerak melemah dulu ke level 290 ataupun ke area dekat di 278. Karena di sini ada stokastik udah ngarah dead cross ke bawah, dan juga kalau kita lihat candle kemarin juga udah doji dan bentuk inside bar. Di inside bar ini mulai terjadi pelemahan terhadap pergerakan harganya. Kemudian kita juga akan bahas ke saham berikutnya lagi, KUTR ya tadi. KUTR. Kita cek dulu ya. Ada ya? Wakpur. Nggak ada. Kayaknya ada typo ya. Tidak ada terkait dengan simbolnya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Maria. Ibu Maria bertanya tentang saham NZIA. Ya, ini ada NZIA. Untuk saham NZIA sendiri, ini supportnya yang perlu diperhatikan, yang bisa dipertimbangkan sebagai area stop loss-nya, yaitu di level 198. Kalau masih menguat dan bergerak di atas 198, kemungkinan masih bisa mengalami kenaikan tipis ke level area 225 rupiah. 224 ya, 224, 226, karena hitungan fraksinya 2. Kemudian kita, kalau trennya ini mulai ngarah udah mau bearish, jadi bisa jadi cuman ngetes neckline-nya doang, kemudian bisa jadi turun. Jadi harus hati-hati, pasang stop loss-nya dengan baik, bisa gunakan smart safe ataupun fitur dari Philips Sekuritas Indonesia. Kemudian kita bahas lagi ke saham, pertanyaan dari Ibu Cynthia Pangestu bertanya tentang saham PSSI. Oke, PSSI ini ya, PSSI. Oke, sempat bergerak impulsif ke sini. 690, oh persis lagi ya. Ini area resisten kuatnya di sini. Kalau dilihat dengan baik. Kemudian bergerak melemah. Dan gerakannya juga kenaikannya udah mulai korektif. Atau kalau kita bilang pelan sekali. Sebentar kita gambar dulu. Oke. Oke, kalau dari pergerakannya kelihatannya ya, setelah menyentuh area resisten kuatnya, kemungkinan bisa ke area 620 dulu, apalagi masih bergerak di bawah resisten 690. Ke 620 terlebih dahulu bisa terjadi daripada pergerakan koreksi ke depan, stokastik juga mengarah ke bawah, mendukung penurunan tersebut. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Rizky Rahadiansyah. Bertanya tentang saham BBRI. Tadi kita sempat bahas, cuman boleh kita bahas ulang. Ya, sesuai ya. Ada peluang dia bergerak turun. Ternyata ini pattern-nya benar kejadian. Dan dibuat di bawah trendline-nya di respect, kemudian turun.
breakout supportnya breakout lagi, ternyata yang terjadi ini kemungkinan turunnya bisa sampai ke 4570 kalau apalagi closingannya seperti ini. Jadi harap hati-hati juga. Ini kelihatannya mulai ada koreksi terhadap beberapa saham perbankan. Nah, kemungkinan masih akan bergerak melemah lebih lanjut. Lalu kita juga akan bahas lagi ke saham berikutnya ya. Kita lihat ke saham NZIA. Tadi kan kayaknya sudah dibahas ya NZIA. Tadi udah bahas Maria. Kemudian kita lanjut ke saham yang lain lagi. Pertanyaan dari Ibu Senvery bertanya tentang saham BBCA, Inco, Cepin, dan INDF. Mungkin kita lihat bentar lagi BBCA, apakah terjadi hal yang sama? Iya, sesuai juga. Kita tadi bilang sampaikan masih ada peluang untuk bergerak melemah. Ternyata benar bergerak melemah lebih lanjut di minus 0,3% ya. Dan kemungkinan masih bisa melanjutkan pelemahannya. Ini gap down ke 8.200 ataupun ke area 8.025 ya. Itu yang bisa diperhatikan ke di mana support-support yang mungkin bisa jadi area pemantulan sementara ataupun pemantulan yang cukup impulsif kemungkinan sih di sini kalau cukup impulsif kemungkinan 8.025 bisa diperhatikan di sana. Untuk BCA kemudian kita ke Inco, Cepin, dan INDF. Kalau bicara tentang Inco memang sudah bergerak dalam tren yang bearish. Ini fase distribusinya kelihatan banget yang di atas. Pas sudah breakout fase distribusi, dia nge-retest bentar ke EMA21, warna biru, kemudian langsung turun, melemah. Kalau dilihat kayak gini, kemungkinan dia masih bisa bergerak melemah lebih lanjut. Coba kita tarik Fibonacci terlebih dahulu. 1272 udah dekat, cuman kayaknya masih bisa ke sini deh. Dekat area sini kemungkinan masih bisa, yaitu ke level 5.800 rupiah yang perlu diperhatikan dengan baik di area tersebut. Kelihatan masih bisa melemah lebih lanjut dengan pola yang mulai untuk bearish continuation pattern. ABCD udah cenderung bearish. Kemudian kita lanjut ke Cepin. Oke, Cepin tembus support lagi. Iya, tembus support lagi, impulsif lagi. Tembus support lagi di sini nih, kelihatannya. Jadi penahanan yang sempat bikin impulsif naik, ternyata turun. Kemudian di sini juga nembus, kelihatannya. Sisanya artinya di sini. Itu di level 4.775. Kalau ini tembus juga, kemungkinan bisa cukup dalam lagi penurunannya. Kita zoom out, ada di sini bisa 4.590 sampai 4.600 rupiah. Itu worst case scenario-nya. Kemudian kita bahas sesuai inline dengan prediksi ISG, kayaknya ISG juga turun. Ini juga sama yang terjadi. Ternyata benar, nggak kuat dan menyentuh pada kemungkinan kentu area 6.000 rupiah lagi. Kalau kita bicara tentang pergerakan saham INDF. Dan benar itu ya, tadi kita bilang ada kemungkinan ya, ternyata nggak mampu bertahan. Sudah mulai ngarang-ngarang turun. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan saham INKP dan SNGR. INKP, INKP sih udah impulsif parah ya ini pergerakannya. Ini turun support support kuatnya nih ya. Dan di sini tembus impulsif. Kalau tandanya kayak gini, stokasnya juga masih ngarah ke bawah dengan baik. Ini masih bisa turun. Turunnya kemana? Turunnya itu bisa ke sini. Ini udah ketembus yang ini. Oke. Ke sini 6.800 ataupun karya support kuatnya yang benar-benar bisa memantulkan dengan baik yaitu di level 6.225. Itu yang bisa diperhatikan. Kemungkinan besar masih bisa peluangnya untuk bergerak melemah lebih lanjut. Apalagi dia nembus area support kuatnya yang di sini multiple rejection yang akhirnya tertembus dengan impulsif. Atau kalau bilang candle-nya gede, bahasa impulsif. Artinya saling pressure-nya cukup ada. Itu pertanyaan dari Bapak Dani Teja. Kemudian bicara tentang SMGR. Jadi di SMGR, trendline, breakout, kemudian dia bentuk pola lagi continuation, bearish, rising wedge, impulsif setelah rising wedge tertembus,
Penekanan rising wedge-nya juga ketemu di sini, di garis warna di kotak, turun impulsif lagi, support kuatnya di sini ketemu enggak? Kita lihat lagi di support kuatnya. Nah, kalau bicara ini tergantung support yang ininya. Itu di level kita lihat 5.850. Nah, 5.850 ini kalau dia turun dan nembus ya, itu artinya bisa impulsif lagi ke area support yang lebih lanjut ke sini. Kalau jadi area pemantulan sampai ke valid swing itu baru jadi menarik. Ini ya untuk sekarang wait and see dulu lah. Apalagi pergerakannya cukup impulsif, dari pergerakan juga kelihatan udah bearish. Lalu kita bahas pertanyaan dari Bapak John bertanya tentang saham SMG. SMGR juga ya udah tadi. Oke. Kita bahas tentang saham Toba. Tanya dari Bapak Benny. Bertanya tentang saham Toba. Kalau saham Toba, itu kalau kita lihat sendiri memang semenjak sudah dari, ini udah lama ini, kan? Ini belum sebelumnya ISG mulai turun, dia udah mulai turun. Nah, di sini ya, semenjak tanggal, kalau kita bisa bilang, 14 Maret hingga saat ini, sampai saat ini ya, kita lihat pergerakannya trend bearish, ini nembus support, garis warna merah, kita garisin warna merah aja, terus swing low-nya makin turun, swing high-nya juga sama, ini juga impulsif turunnya setelah nembus, kemungkinan ini juga support kuatnya udah ketembus, ya baru ketembus hari ini, baik kalau closingnya begitu, kemungkinan masih bisa lanjut lagi penurunannya, ke area sini misalnya, 430, ataupun ke area dekat sini, di 400 rupiah. Oke. Terus kita bicara lagi, saham Toba masih bisa lanjut turun ya, dengan kalau kita trend bearish-nya cukup kuat sekali. Kita bahas juga saham Laju dan KLBF. Sekarang kelihatan lagi mayoritas saham bergeraknya turun. Dan penurunan ISG yang terjadi. Saham Laju, ini saham baru IPO ya. Kalau kita lihat saham Laju ini, tapi ini ada swing high yang udah bisa jadi support. Kemungkinan masih bisa turun ke area sini. Yaitu 304 sampai 306. Area tersebut bisa jadi area di mana dia mengalami penurunan terlebih dahulu ke area tersebut ya, dengan stokastik arah ke bawah. Kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Cynthia, kita lanjut ke pertanyaan tentang KLBF dari Ibu Cynthia juga. Apa jadi area penahanan? Oke, KLBF masih jadi area penahanan ya untuk supportnya. Dan bahkan bergerak menguat pada hari ini sebanyak 1,93%. Support yang di sini masih menjadi area penahanan yang cukup belum kita tembus hingga saat ini, itu di 2030. Nah, kalau misalnya nanti ini base-nya ini ya, kita lagi bentuk base kecil. Akan setbar semua kan. Nah, ini base kecil, resistennya 2120. Kalau udah tembus, itu baru menjadi menarik kembali. Kemungkinan bisa ke area 2140 ataupun ke area 2170. Kalau masih tahan ya. Lalu kita juga akan bahas pertanyaan dari Bapak Hendra, bertanya tentang saham Aceh sama PNLF. Aceh ini udah ya, kita udah bahas ya terkait dengan peluangnya bergerak melemah ke 392 ataupun ke 340. Karena kalau kita lihat daripada pattern yang terbentuk dan pergerakannya yang sampai saat ini bearish continuation masih menunjukkan peluang untuk bergerak melemah. Lalu PNLF ternyata dia nggak mampu bentuk pola seperti yang kita, kalau itu kita tunggu, katanya kan kita bilang tunggu, artinya ini masih bisa bergerak melemah. Peluang PNLF untuk bergerak melemah itu masih terbuka, bisa ke level sini 312 ataupun ke level yang support kuatnya itu yang lebih bawah dikit di 298 300 rupiah. Berbicara tentang Aceh sama PNLF. Pertanyaan dari Bapak Hendra. Kemudian kita langsung ke pertanyaan Ibu Ana tentang saham INKP, BTPS, dan Elsa. INKP kayaknya kita udah bahas, tapi kita lihat dulu deh. Oke, kita udah bahas, ternyata benar impulsif masih kan? Lebih impulsif daripada tadi yang pas saat kita bahas.
udah mau nyampe pada area support yang kita bilang 6.800 kayak bisa sampai, ataupun bisa lanjut worst case scenario lanjut ke strong support yang di 6225 ke depannya. Dengan tren cenderung bearish, pergerakan menuruti daripada area MA21 yang menjadi area dynamic resistance, atau kita bisa bilang area resistance yang putih ya, kalau kita lihat beberapa kali jadi area pantulan. Lalu kita bahas juga BTPS dan ELSA. BTPS ini juga kita pernah sampaikan masih bahkan udah nyentuh ya. Udah nyentuh di 2000 sekian nih, 2000 rupiahan. Garis dulu. Oke, 2020 nembus bahkan. Nembus 2020-nya. Resistance support berikutnya itu ada di level 1880 yang mungkin bisa lanjutkan. Kalau lebih rendah lagi, itu bisa ke area 1.790 rupiah. Kalau bicara tentang BTPS. Lalu kita ngomong tentang ELSA. Kalau bicara ELSA, ternyata dia nemu support juga. Inverted head shoulder kemarin langsung dibatalkan. Yang sini udah kena stop loss, supportnya yang sini juga udah kena. Sekarang kayaknya banyak sektor yang udah mulai sangat bearish. Supportnya ketembus. Lanjutan, supportnya yang bisa jadi selanjutnya jadi area mungkin penahanan ataupun area yang akan dituju, yaitu di dekat 286 rupiah. Udah mulai nembus. Nih, pergerakan trennya sudah tidak rapi dulu lagi. Ya, mungkin bisa ke 286 pada pergerakan seperti ini, impulsif sebenarnya. Stokastiknya juga arah ke bawahnya cukup tajam. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Dewi, tanya tentang saham Raffi, Elite, BSBK, dan BWTR. Raffi ini masih baru kan ya, bentar kita lihat dulu ya. Oke, menuju 50 ya ini. Supportnya itu ini bisa bentuk all time low baru. Oke, kita bicara tentang area-nya. Kalau nembus area 66 rupiah, terdekat itu ke 64 kan, kalau ikutin area 1618. Tapi kelihatannya kalau dia nanti nembus lagi 168 bisa kemana, itu bisa ke 53 rupiah. Itu bicara ya. Selama dia bergerak di bawah area resistensi ini, 93 rupiah. Apalagi trennya masih nurut sama yang di sini. Itu kan di sini pas itu, kemudian turun, yang dimana turunnya cukup level ke bawah. Kemudian kita bahas saham berikutnya lagi, yaitu Elite. Tunggu sebentar, kita tunggu loadingnya. Oke, udah selesai loading. Elite, ini saham baru-baru juga, tapi kalau dari pergerakannya ini saya IPO turun, kemudian dibentuk adanya IPO di resisten. Kalau resisten kayak gini, juga sama bentuk false break, kelihatannya masih bisa koreksi ke level sini, 171, ataupun ke area 164. Itu yang bisa diperhatikan, Elite, kemudian BSBK. Kalau trennya belum jelas ya, karena kita lihat sendiri masih ber IPO. BSBK nggak ada tanda-tanda apa, bahkan dari chartnya udah mulai ngarahin perak dan nggak liquid ya, kelihatan banget nggak liquid. Kalau dari chartnya lebih baik potensi dulu, tidak belum ada hal yang menarik tren BSBK baik tentang volumenya ataupun kalau kita lihat stokastiknya, mungkin masih bisa bertahan di area yang perak ini. Terus bicara tentang BPTR. Kalau BPTR ini resistennya di sini ya, persis dia cuman kena resisten di level 136, kemudian bentuk valid swing di sini, makin valid swing kemudian turun. Dan ini juga turun, kemungkinan lebih low daripada candle kemarin.
Kalau nembus low-nya, misalnya itu area sini. 112 ataupun area di 102 rupiah. Itu BPTR. Kemudian ada yang bertanya tentang saham SMDR, pertanyaan dari Bapak Sukojo, pertanyaan tentang SMDR. SMDR jelas sudah bergerak dalam tren bearish-nya. Support terdekat itu ada di sini, 350, yang mungkin bisa jadi area penahanan. Apabila tembus ke depannya dengan bentuk paling swing ataupun candle impulsif pada saat menyentuh area tersebut, kelihatannya masih bisa melemah ke level area 330 rupiah. Itu untuk pertanyaannya. Kemudian kita juga akan jawab pertanyaan dari Ibu Vanestiadi, bertanya tentang saham Sido, BTPS, dan Arto. Saham Sido ada tahan di supportnya di 825, kembali turun. Bisa jadi koreksi ke trend line. Dekat area trend line bisa jadi area koreksi. Sini. Kemudian trendnya masih bullish ya, walaupun trendnya masih bullish. Kemungkinan bisa jadi area koreksinya dekat-dekat area sini, yaitu 775 sampai 790. Yang bisa jadi area di mana dia mengalami penurunan terlebih dahulu sebelum terjadi misal jadi naik kembali. Misalnya, kalau dia tahan di trend lainnya ya, bicara seperti itu. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi tentang saham BTPS. Saham BTPS, ini udah tembus yang 2020 kita bilang. Worst case scenario adalah dia selanjutkan 1880 ataupun ke area yang lebih rendah lagi di 1790 dengan tren yang kalau kita lihat jelas sekali bergerak dalam tren bearish-nya dengan support yang tertembus dengan cukup baik berkali-kali retest dan kembali lagi tertembus. Itu yang jadi masalah tadi. Kemudian kita bahas saham Arto. Arto sebenarnya saham-saham yang berkaitan dengan digital sekarang memang mulai berhitung banget secara tren ya, bearish, trennya cenderung bearish. Itu Arto, MTK, dan saham mono digital lainnya. Ini juga semenjak kalau kita analisa dari belakang, continuation pattern bearish, breakout support lagi, continuation pattern bearish, kebentuk, emang bergerak lagi, bentuk lagi 3 kali. Ya, persis ya. Terus kemudian dia retest doang, kita juga pernah bilang waktu akan bergerak turun, ini masih bergerak turun sampai ke saat ini. Ya, ini ya. Bakal masih bisa melanjutkan penurunannya. Itu kan bilang, oh itu pernah bilang di sini ya bakal tapi udah lewat. Nah, kemungkinan support selanjutnya di sini sih, kalau yang kelihatannya kok sini. Kalau kita tarik Fibonacci apakah inline? 618 lo kesentuh, udah bakal lewat. Ini di 24, 224 ya di area 1830-an lah. Kemungkinan masih bisa lanjut ke area sana. Kalau bicara tentang Arto ya, kemungkinan masih bisa ke sana. Lalu kita ini mana udah jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Lanjutkan ke chat. SMGR. Nah, ada tanya lagi SMGR dari Pak John. Oke, nyentuh ya, persis ya kita bilang tadi. Ini nyentuh ke area support kuatnya 5.800, tapi nggak ada tanda sign dia yang bentuk rejection kayak bentuk shadow gitu ya, kelihatannya. Kalau ini tembus, ya yang merupakan area supportnya, ini tadi kan kita bilang bisa lanjut ke 190 ataupun ke area yang sini support kuat lagi di 5.500 rupiah. Itu yang mungkin bisa terjadi. Ini kita lihat aja nih ya, tembus apa enggak 5.500. Saya sampaikan tanggal SMGR.
Kemudian kita lihat juga apa yang terjadi ke IHSG sebentar, sesuai dengan kalau dilihat dari pergerakan sahamnya begini, oke sesuai. Dan bahkan nembus ya, ini minusnya 0,95 dan iya, ini masih tahan di 6550, belum tembus. Wah, perhatikan sekali kalau ini tembus sampai 550, support selanjutnya itu ada di dekat-dekat area sini, 65.500-an, dekat area sini lah ya. Sini, sini. Area 6,5-an ya. 65, 6520 support selanjutnya. Kalau 6.550 tertembus. Diperhatikan aja closingnya nanti seperti apa. Ini agak menarik juga yang terjadi di HSG ya, mulai impulsif turun beberapa hari ini. Candle kelihatan jelas banget. Oh, ini candle-nya mulai impulsif turun. Kemudian kita udah juga pertanyaan juga sudah terjawab. Saya mungkin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat di tengah ISG yang mungkin kurang bergerak menarik ini. Dan bagi yang mungkin lebih ngarah investasi, ini merupakan salah satu peluang yang mungkin untuk membeli saham-saham under value yang sudah dianalisa di beberapa waktu lalu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dan terus mendengarkan hingga akhir acara selesai. Saya dari pihak Web Sekuritas pamit undur diri dan mohon maaf atas kata kendala teknis yang tadi terjadi. Terima kasih.